Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarallahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ini soal apakah orang yang terjatuh kepada kekufuran, orang yang terjatuh atau melakukan perbuatan kufur, ucapan kufur, yakunu kafiran? Kemudian pertanyaan kedua, apakah orang yang terjatuh kepada kebid'ahan atau berbuat kebid'ahan yakunu mubtadi'an? Man indahul jawab? Siapa yang punya jawaban? Apakah setiap orang yang berbuat kufur maka dia menjadi kafir? Demikian juga orang yang berbuat kebid'ahan maka dia menjadi al-mubtadi. Apa maksud? Tidak. Secara mutlak mungkin dia jahil. Kemudian apa, Man? Abu Abdullah? Gak mesti, apa itu? Hah? Ya, hukumnya, pertanyaannya apakah orang yang berbuat kekufuran dia dihukumi sebagai orang kafir? Orang yang berbuat bid'ah maka dia dihukumi sebagai pelaku bid'ah atau mubtadi? Nah, ini pertanyaannya. Gak mesti. Berarti ada rincian. Apa rinciannya? Sudah terpenuhi mawani-mawaninya. Tidak ada mawani, tidak ada penghalang. Terus kalau nggak ada mawani tapi belum terpenuhi persyaratannya, tidak mawani dan terpenuhi persyaratannya, maka dia kafir. Berarti bisa menyebutkan apa mawani'nya dan apa persyaratannya? Telah sampai ilmu kepadanya. Terus dia paham terhadap siapa yang punya jawaban? Yang sudah pernah belajar ilmu usul, baik ikhwah maupun talabah. Apa? Usama? In qamat alaihi hujjah. Tidak mentakwil. Ikhtiyarihi. Yang lainnya paham gak ini? Nah. Ada yang punya jawaban jelas dan gamblang?
ada satu faedah disebutkan oleh Fadilatul Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Pertanyaan ditujukan kepada beliau, hal yalzam min wuku'i al-insan fil kufri an yakuna kafiran wa min wuku'i fil bid'ati an yakuna mubtadi'an. Apakah mengharuskan terjatuhnya seseorang kepada kekufuran maka dia menjadi kafir, dan terjatuhnya seseorang kepada kebid'ahan dia menjadi mubtadi? Kata beliau hafizahullah ta'ala, hadza fihi tafsil, ini ada rinciannya. Kaidah yang sangat jelas, yang sangat mudah disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala. Kata beliau hafizahullah, in kana ma waqa'a fihi minal kufri amran ma'luman minad dini bid-darurah. Jika orang tersebut terjatuh kepada kekufuran di mana kekufuran tersebut adalah amron ma'luman minad din bid-darurah, termasuk perkara yang maklum, yang diketahui dari permasalahan agama secara darurat. Jadi ya, termasuk pada perkara yang diketahui dalam perkara agama secara darurat. Tsumma waqa'a fihi, kemudian dia terjatuh di dalamnya, fahadza la yu'dzar, maka orang ini tidak diberi uzur. Misalnya ya, idza waqa'a fihi, jika dia terjatuh pada perkara tersebut, yakfur, maka dia kafir. Misalnya ankara wujubas shalah, mengingkari kewajiban salat. Ini termasuk perkara yang diketahui secara darurat. Nah, perkara yang diketahui dalam perkara agama secara darurat. Mengingkari wajibnya salat, mengingkari wajibnya haji, ataupun mengingkari haramnya khamar, mengingkari haramnya zina, dari perkara-perkara yang diketahui secara darurat. Ya. Maka jika orang tersebut terjatuh pada perkara ini, maka dia dihukumi sebagai orang yang murtad, dituntut untuk bertaubat. Jika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dibiarkan hidup. Jika tidak, maka dia dibunuh sebagai orang yang murtad. Kemudian yang kedua, kata beliau, wa in kana hadzal ladzi waqa'a fihi minal kufri mimma yakhfa, jika dia terjatuh pada perkara kufur yang samar, bukan termasuk dari perkara agama diketahui secara darurat, maka jenis ini tidak dikafirkan, namun di yunaqash, didebat, ditegakkan hujjah kepada orang tersebut. Jika dia rujuk kembali kepada al-haq, ditegakkan hujjah dengan bukti-buktinya, dia kembali, maka dia tidak dikafirkan. Wa in asarra, namun jika dia terus-menerus di dalam ucapan ataupun perbuatan kufur itu, maka dia dikafirkan. Demikian ucapan salafun saleh. Demikian juga perkara bid'ah, jika bid'ah tersebut termasuk perkara yang diketahui secara darurat, kemudian dia terjatuh di dalamnya, seperti bid'ah khalqil Quran, bid'ah yang menyatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, bid'ah ta'til sifatillah, Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat-sifat, dan lain sebagainya dari perkara yang diketahui secara darurat, maka dia menjadi mubtadi, dihukumi sebagai mubtadi. Adapun perkara bid'ah yang masih samar, terkadang seorang berdalil dengan hadis yang dhaif, hadis yang lemah, atau karena takwil, maka
sama serupa dengan yang tadi, ditegakkan hujjah kepadanya. Jika dia menerima, alhamdulillah, maka sebaliknya jika dia tidak menerima hujjah, dalil, penjelasan yang dibangun di atas dalil sampai betul-betul tidak ada kesamaran baginya, namun dia terus di atas kebid'ahan itu, maka dia hukumi sebagai al-mubtadi'. Ini faedah muhimmah, faedah penting. Demikian pula kaidah yang bisa kita terapkan pada perkara-perkara yang lainnya. Baik, kita kembali kepada pelajaran kita At-Tafsir Al-Muyassar ayat 137. Ya, fa in amanu. Ya. Kita masuk pada tafsir Al-Baqarah ayat 137. Qala Allah azza wa jalla fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang mulia ini, maka jika mereka beriman terhadap bimislima, terhadap apa yang kalian imani. Kalian ini siapa? Yakni para sahabat Nabi. Faqad ihtadaw, sungguh mereka mendapatkan petunjuk. Wa in tawallaw, namun jika mereka umat manusia berpaling dari keimanan yang benar yang diimani oleh salafun salih, fa innama hum fi shiqaq, sungguh mereka berada di dalam permusuhan, yakni memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Fasayakfikahumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepadamu untuk menghadapi mereka. Wallahu huwas samiul alim, Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Qala al-mufassir rahimahullah, fa in amanal kuffaru minal yahudi wan nasara wa ghairihim, seandainya orang-orang kafir dari kalangan Yahudi maupun Nasrani dan selain mereka kaum musyrikin dari berbagai jenis agama, Hindu, Buddha ataupun kaum ateis, kaum musyrikin yang lainnya, seandainya mereka orang-orang kafir beriman bimithli alladzi amantum bihi, beriman terhadap apa yang kalian imani, mimma jaa bihi ar-rasul, berupa apa? Dijelaskan di sini apa yang kalian imani, mimma jaa bihi ar-rasul, mengimani apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mencakup Al-Quran, Sunnah, demikian pula iman tentang Allah, malaikatnya, kitabnya, dan perkara-perkara yang lain yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wahyu yang beliau bawa, mengimani seluruh nabi dan para rasul. Sehingga disebutkan di sini mimma jaa bihi ar-rasul, mengimani apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik amalan qalbu, amalan lisan, amalan anggota tubuh. Demikian pula qalb wa qaul lisan, ucapan qalbu, ucapan lisan. Segala apa yang kalian imani diimani oleh mereka. Apa balasannya? In syartiyah, mana jazanya, mana balasannya? Qala faqad ihtadaw ilal haqqi, sungguh mereka mendapatkan petunjuk menuju kebenaran. Mendapatkan petunjuk untuk menuju al-haq. Wa in a'radu, namun jika mereka berpaling, fa innama hum fi khilafin syadid, fi syiqaq ay fi khilafin syadid. Jika mereka berpaling untuk beriman terhadap apa yang kalian imani, balasannya apa? Mereka benar-benar
berada di dalam penyelisihan yang dahsyat. Menyelisihi, benar-benar menyelisihi. Menyelisihi Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Wa sayakfikallahu ayyuhar rasul, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecukupan kepadamu wahai Rasul. Syarrahum, memberikan kecukupan, memberikan pemeliharaan, memberikan penjagaan kepadamu terhadap apa? Syarrahum, kejelekan mereka. Ini janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ditolong dan dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan menjagamu, memeliharamu, membentengimu dari kejelekan mereka. Wa yansuruka alaihim, dan Allah akan menolongmu alaihim. Apa nasara ala? Ya. Allah akan menolongmu untuk mengalahkan mereka. Pada ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami benar-benar akan menolong rasul-rasul kami. Demikian pula orang-orang yang beriman pada kehidupan dunia dan pada hari yang dipersaksikan. Qala wa huwas sami'u liaqwalikum. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar terhadap ucapan-ucapan kalian. Allah mendengar ucapan-ucapan kita. Wal al-alimu bi ahwalikum. Allah mengetahui keadaan-keadaan kalian. Ayat semacam ini, demikian pula ayat-ayat yang serupa dengannya, mendorong kita semuanya untuk memperhatikan apa yang kita ucapkan. Demikian pula untuk meluruskan qalbu-qalbu kita, ucapan kita maupun gerak-gerik kita. Mengapa? Wa huwas sami'ul alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui terhadap segala apa yang kita lakukan. Tsumma qala Allah azza wa jalla sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Ini terdapat fi'il yang dibuang sebagaimana disebutkan di dalam tafsirnya, sibghatallahi sibghatin, peganglah agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan siapakah yang lebih bagus daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Peganglah sibghatullah, siapa yang lebih bagus, lebih baik daripada sibghatullah, agama Allah. Wa nahnu lahu 'abidun, dan kami hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita petik terjemahan hanya? Dari lafaz lahu 'abidun. Di sini jar wa majrur dikedepankan. Wa nahnu lahu 'abidun. Ai wa innama na'buduhu. Kami hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Dan kami hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-mufassir rahimahullah, ilzamu dinallah. Berpeganglah terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allazi fatarakum alaihi, yang telah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Islam sebagai agama fitrah bagi kita semuanya. Yakni setiap orang yang lahir di dunia, dia dalam keadaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka di atas fitrah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ma min mauludin yuladu illa ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Tidak ada seorang maulud, tidak ada bayi yang dilahirkan, laki-laki maupun wanita, Arab maupun non-Arab. Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah.
Tidak ada seorang bayi pun yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah. Apa fitrah itu? Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ayah dan ibunya yang menjadikan sang bayi tersebut Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Dijelaskan para ulama apa fitrah tersebut? Fitrah tersebut adalah Islam. Ya, tidak ada seorang bayi pun melainkan dilahirkan dalam keadaan Islam, yakni tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fitrahnya, difitrahkan untuk menerima agama Islam. Kemudian berubah fitrah tersebut disebabkan oleh tasarruf perbuatan ayahnya ataupun ibunya. Dari mana kita mengerti bahwasanya maksudnya fitrah adalah Islam? Jelaskan para ulama dalam hadis tersebut, ya, fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Tidak dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam au yusallimanihi. Kemudian, ya, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kedua ayahnya yang menjadikan Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Tidak dikatakan kedua orang tuanya yang menyebabkan atau menjadikan anaknya Islam. Dari sini dipetik bahwasanya fitrah tersebut adalah Islam, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula setiap orang, setiap bayi yang ada di kandungan ibunya diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengaku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbnya, Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahannya. Setiap kita menyatakan demikian ketika kita berada di perut ibu kita. Qala al-mufassir rahimahullah, wa laysa hunaka ahsanu min fitratillahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Tidak ada di sana ahsan. Tidak ada di sana fitrah yang lebih bagus dari fitrah yang Allah tetapkan bagi manusia. Memeluk agama Islam, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada yang lebih bagus dan lebih tepat daripada agama Islam. Qala falzamuha, maka ilzamuha, hendaklah kalian komitmen senantiasa berpegang teguh dengan sibghah tersebut, fitrah tersebut, agama Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena itu adalah yang terbaik yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah juga mengatakan innad dina 'indallahi al-Islam. Itulah agama Islam yang Allah ridhoi, yang wajib kita pegang teguh hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan sidqatallah wa man ahsanu minallahi sidqah. Siapa yang lebih bagus, lebih baik daripada sibghahnya Allah, agama yang telah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qulu, dan katakan, nahnu lahu khadi'un, kami hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Muti'una li rabbina fittiba'ina millata Ibrahim. Dan katakan, wahai manusia, kami hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, muti'un, taat kepada Rabb kami, fittiba'ina, di dalam mengikuti agama Ibrahim alaihissalam. Apa agama Ibrahim? Apa agama Ibrahim? Berpaling dari kesyirikan dan mengarahkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. ثم قال الله عز وجل
Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Qul, khitabnya diarahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Katakan wahai Nabi, atuhajjunana, apakah kalian mendebat kami? Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan kepada Allah untuk menyampaikan hal ini kepada ahli kitab. Katakan wahai Nabi kepada mereka ahli kitab, atuhajjunana, apakah kalian wahai ahli kitab hendak mendebat kami fillah, terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa rabbuna, sementara dia, huwa kembali kepada Allah, sementara dia adalah Rabb kami. Rabb yang bermakna Al-Khaliq, pencipta, Al-Malik yang memiliki, Al-Mudabbir yang mengatur, Al-Murabbi yang mengurusi, Al-Muslih yang memberikan kemaslahatan kepada hambanya. Mengapa ya Nabi kita diperintahkan oleh Allah, katakan wahai Nabi, atuhajunana, apakah kalian mendebat kami terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, sementara dia adalah Rabb kami. Bisa pula Rabb kita semuanya, Rabbku dan Rabbmu, yang menciptakan kita semua, yang mengatur kita semua, yang memberikan rezeki kepada kita semua. Rabbuna wa rabbukum, dia adalah Rabb kami dan Rabb kalian. Nabi mengajak bicara kepada mereka. Sementara Allah adalah Rabb kami dan Rabb kalian. Segala makna rububiyah ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Walana a'maluna, dan bagi kami amalan kami. Walakum a'malukum, dan bagi kalian amalan-amalan kalian. Wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami hanya mengikhlaskan segala ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Qala al-mufassir rahimahullah, qul ayyuhar rasul li ahli kitab. Katakan wahai Rasul kepada ahli kitab, minal yahud wan nasara, dari kalangan Yahudi maupun Nasrani. Qala atujadilunana fi tauhidillah wal ikhlasi lahu, apakah kalian hendak menjidal kami, mendebat kami, menggugat kami tentang tauhid kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, wal ikhlasi lahu, kalian hendak mendebat kami terkait dengan keikhlasan ibadah untuknya. Wa huwa rabbul alamin jami'an, sementara dia adalah Rabb alam semesta semuanya. Rabb sebagaimana dijelaskan para ulama bermakna al-muslih, al-murabbi, as-sayyid, al-malik. Rabb yang mengandung makna muslih, yang mengurusi, memberikan kemaslahatan, al-murabbi memberikan tarbiyah, demikian pula sayyid yang memiliki, al-malik juga semakna dengan sayyid. Wa huwa rabbul alamin jami'an, sementara dia adalah Rabb alam semesta semuanya, langit, bumi, matahari, bulan, seluruh makhluk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kalian mendebat kami ketika kami menunjukkan ibadah kami hanya untuk Allah? La yakhtassu biqaumin duna qaum. Tarbiyah Allah Subhanahu wa taala tidak dikhususkan kepada suatu kaum, bukan kepada kaum yang lainnya. Semuanya di bawah rububiyah Allah, semuanya di bawah tarbiyatullah. Walana a'maluna walakum a'malukum, dan bagi kami amalan-amalan kami, walakum a'malukum, demikian pula bagi kalian amalan-amalan kalian. Wa nahnu lillahi mukhlisu al-ibadati, mudhaf ilaih, dan kami lillah hanya kepada Allah, mukhlisu al-ibadah, mengikhlaskan ibadah kami.
Wa ta'ati, demikian pula mengikhlaskan ketaatan kami kepada Allah. La nusyriku bihi syai'a, kami tidak menyekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Wala na'budu ahadan ghairahu, dan kami tidak beribadah kepada seorang pun bersama Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan ketegasan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, membantah ataupun mendudukkan perkara yang terkait dengan ahli kitab, kaum musyrikin, orang-orang kafir yang menggugat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengingatkan di sini, walana a'maluna walakum a'malukum. Kami akan mendapatkan ganjaran amalan kami sebagaimana pula kalian mendapatkan ganjaran amalan kalian. Seperti apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, ya. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Terdapat bara'ah, berlepas diri dari orang kafir, ya, ketika mereka terus menerus di atas kekafiran selama tinggal, kalian akan mendapatkan apa yang kalian lakukan sebagaimana kami akan mendapatkan apa yang kami lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Thumma qala Allah azza wa jalla, Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq kanu hudan aw nasara. Qul a antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama shahadatan 'indahu min Allah wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Am taqulun, ataukah kalian mengatakan, kalian yakni ahli kitab minal yahud wan nasara. Namun dalam tafsir Muyassar ini am bermakna bal. Bahkan, ataukah kalian wahai ahli kitab dari kalangan Yahud maupun Nasrani mengatakan bahwasanya Ibrahim Abul Anbiya, nabi-nabi yang ada setelahnya merupakan keturunan beliau. Apakah kalian mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub wal asbat, asbat sudah kita lewati, yakni para nabi dari keturunan Nabi Ya'qub, al-anbiya min waladi Ya'qub, para nabi dari keturunan Ya'qub, para nabi al-anbiya fi Bani Israel, para nabi dari kalangan Bani Israel, namanya al-asbat. Ketika mati seorang nabi, disusul nabi berikutnya, terus menerus sampai datangnya Nabi Isa alaihissalam. Qala kanu hudan aw nasara. Mereka adalah orang Yahudi atau Nasrani. Apakah kalian mengatakan demikian? Ibrahim, padahal Ibrahim belum, Ibrahim datang, Yahudi belum datang. Ya. Demikian pula Nasrani. Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub ada terlebih dahulu sebelum kedatangan Yahud maupun Nasrani. Qala, qul, katakan wahai Nabi, a antum, apakah kalian a'lam, lebih mengetahui, amillah, ataukah Allah? Jawabannya apa? Tidak disebutkan di sini jawabannya. Karena jawabannya sangat jelas, liwuduhil jawab. Karena jawabannya sangat jelas, tidak disebutkan jawabannya. Apakah kalian yang lebih mengetahui ataukah Allah? Seperti ketika kita mengatakan, ya, disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah, kama
idza qil al-lailu anwaru amin nar awin nahar. Al-lail anwar, apakah malam itu lebih terang daripada siang? Itu jawaban. Ya. Ataukah wan naru aharru amil ma? Api lebih panas ataukah air? Putus jawaban, tidak. Orang yang memiliki pemahaman yang dangkal langsung bisa menjawab. Apakah api lebih panas ataukah air? Enggak putus jawaban. Apakah malam itu lebih terang ataukah siang? Tidak butuh jawaban. Liwuduhil jawab. Sehingga Allah mengatakan, apakah kalian lebih mengetahui daripada Allah? Qala wa man azlam, siapakah yang lebih zalim? Mimman katama syahadatan indahu minallah, daripada orang yang menyembunyikan syahadah persaksian apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, Allah Subhanahu wa taala tidak lalai. Allah tidak lalai terhadap apa yang kalian lakukan. Innallaha yumhil wala yuhmil. Yumhil. Innallaha yumhil. Allah itu mengulur waktu, dibiarkan, tidak disiksa, diazab terlebih dahulu, wala yuhmil. Naam. Allah tidak lalai. Qala al-mufassir rahimahullah, saya bedakan yumhil dengan yuhmil. Innallaha yumhil famahilhum, ya, tunda. Allah menunda. Wala yuhmil, namun Allah tidak lalai. Qala al-mufassir rahimahullah, bal taquluna mujadilina fillah, bahkan kalian berkata sebagai bentuk perdebatan dalam rangka mendebat Allah Subhanahu wa taala, wahai ahli kitab, inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab, bahwasanya Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, asbab, wa humul anbiya'ul ladzina kanu fi qabaili bani Israil, mereka adalah para nabi yang dahulu berada di kabilah-kabilah Bani Israel. Al-ithnatai asyarata min waladi Yaqub, yang berjumlah 12 kabilah. 12 kabilah dari keturunan Nabi Yaqub. Kanu ala dinil Yahudi amin Nasara, apakah mereka berada di atas agama Yahudi atau Nasrani? Wa hadza kadzibun, ini adalah kedustaan dari mereka. Faqad bu'ithu wa matu qabla nuzuli at-Taurat wal Injil. Mereka mulai dari Nabi Ibrahim sampai al-asbat, mereka telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Diutus sebagai para rasul, demikian pula para nabi. Wa matu, dan mereka telah meninggal dunia sebelum turunnya kitab Taurat dan Injil. Kitab Taurat diturunkan kepada siapa? Siapa? Muhammad, Nabi Musa. Injil, Isa. Qala qul lahum, katakan kepada mereka wahai Nabi, ayyuhar rasul, wahai Rasul, a antum a'lamu bidinihim amillahu ta'ala, apakah kalian yang lebih mengerti tentang agama mereka ataukah Allah? Tidak butuh jawaban. Waqad akhbara fil Qur'an, Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan di dalam Al-Qur'an, bi annahum kanu hunafa'a muslimin, bahwasanya mereka adalah hunafa, lurus agamanya, dan sebagai kaum muslimin, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Rabbana waj'alna muslimaini laka, doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya Allah, jadikan kami orang yang Islam, muslim kepadamu. Qala wala ahada azlamu minkum, tidak ada seorang pun yang lebih zalim daripada kalian, hina tukhfuna syahadatan thabitatan indakum minallahi ta'ala, ketika kalian menyembunyikan syahadah, persaksian yang sah di sisi kalian dari Allah Subhanahu wa taala, menyembunyikan apa yang dijadikan sebagai persaksian oleh Allah Subhanahu wa taala, menyembunyikan sebagian
ayat-ayat Allah di dalam kitab Taurat maupun Injil karena hawa nafsu mereka. Wa tad'una khilafaha iftira'an 'ala Allah, dan kalian mengklaim, mengaku perkara yang menyelisihi syahadat tersebut iftira'an sebagai bentuk kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya. Allah menderetkan perbuatan-perbuatan dosa dan diakhiri dengan ucapan kalian mengucapkan perkara dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa tad'un, dan kalian mengklaim perkara yang menyelisihi syahadat tersebut sebagai bentuk kedustaan atas nama Allah. Yakni apa tadi? Mengatakan bahwasanya para nabi itu Yahudi ataupun Nasrani. Wa mallahu bighafilin an syai'in min a'malikum, Allah tidak lalai terhadap sedikit pun dari amalan-amalan kalian. Bal huwa muhsin laha wa mujazikum 'alaiha. Bahkan Allah muhsin, Allah yang menghitung. Allah menghitung, Allah yang mengkalkulasi amalan-amalan kalian dan membalas amalan-amalan kalian. Qalatil ka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah umat yang telah lewat, sudah berlalu. Bagi mereka apa yang mereka usahakan, dan bagi kalian apa yang kalian kerjakan. Wala tus'alun, kalian tidak ditanya, tidak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka kerjakan. Tilka ummatun min aslafikum qad madat. Itu adalah umat sebelum kalian, yang mendahului kalian, qad madat, yang sudah berlalu. Lahum a'maluhum walakum a'malukum. Bagi mereka amalan-amalan mereka, dan bagi kalian amalan kalian. Wala tus'aluna an a'malihim. Antum lihat di sini sa'ala atau su'ila, kemudian an di sini. Wala tus'aluna an a'malihim. Kalian tidak ditanya, kalian tidak dimintai pertanggungjawaban atas amalan mereka. Ya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang tidak dibebani dosa orang lain. Kalian tidak ditanya, tidak dimintai pertanggungjawaban atas amalan mereka. Wala nas'alannal ladzina ursila ilaihim wala nas'alannal mursalin. Kami akan memintai pertanggungjawaban kepada umat yang diutus kepada mereka para rasul, sebagaimana pula kami akan meminta pertanggungjawaban para rasul ketika mereka telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Kata mufassir, kalian tidak dimintai pertanggungjawaban tentang amalan mereka, wa hum la yus'aluna an a'malikum. Mereka pun tidak dimintai pertanggungjawaban atas amalan kalian. Fa fil ayati na'am, pada ayat ini qad'un litta'alluqi bil makhluqin. Pada ayat ini terdapat rantai pemutus, ya. Perkara yang memutuskan ketergantungan kepada makhluk. Allah putuskan, kalian tidak diminta laha ma kasabat. Bagi mereka apa yang mereka usahakan, dan bagi kalian apa yang kalian usahakan. Wa fil ayah qad'un, pada ayat ini terdapat keputusan, ya, atau na'am, perkara yang memutuskan ketergantungan kepada makhluk. Wa adamul ightirari bil intisabi ilaihim, dan tidak boleh maghrur, tertipu untuk menisbahkan diri kepada mereka. Wa annal ibrata, yakni menisbahkan diri kepada para pendahulu, sementara kita tidak beramal amalan kebaikan, bangga terhadap nenek moyang, ini perkara yang tidak baik. Kemudian tidak beramal saleh. Wa annal ibrata bil imani billahi wa ibadatihi wahdahu. Yang menjadi patokan, yang menjadi ukuran adalah iman kepada Allah dan beribadah kepada Allah semata. Wattiba'i rusulihi, dan mengikuti rasul-rasulnya. Wa anna man kafara bi rasulin minhum, dan siapapun yang kufur terhadap seorang rasul dari para rasul tersebut. Naam, atau mannya di sini bisa pula menjelaskan
Minhum ini menjelaskan man. Dan siapa saja yang kufur terhadap Rasul dari sekian banyak Rasul itu, faqad kafara bisairir rusul. Sungguh dia telah kafir terhadap seluruh Rasul. Jadi kewajiban bagi setiap umat ketika dia mengimani seorang Rasul, maka dia wajib untuk mengimani seluruh Rasul. Demikian pula konsekuensinya, kufur terhadap seorang Rasul, maka dia kufur terhadap seluruh Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadzal qadar walhamdulillahirabbil alamin.